Iya, setelah kita tadi mengikuti perkuliahan melalui Zoom, maka sekarang ini kita lanjutkan untuk materi terakhir bagi saudara-saudara. Jadi materi utama untuk sampai ke proposal tesis itu sudah selesai, karena dalam pembuatan proposal tesis yang akan diuji itu bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, selanjutnya setelah tuntas pembimbingan ulang bab 1, bab 2, bab 3 untuk lebih memaksimalkan, maka akan dilanjutkan dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan, saudara akan diberikan surat pengantar dari sekolah ke tempat penelitian saudara, ya seperti itu, dan saudara mulai meneliti. Nah, hasil penelitian itu akan dibuat, akan dimuat, akan dilaporkan pada bab 4, ya, hasil penelitian di bab 4. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan dibahas, ya, di bab 5. Di bab 5, dan pada akhirnya bab 6 itu penutup, itu berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil pembahasan saudara pada bab 5, seperti itu ya. Kita sudah sepanjang minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bab 3, metodologi penelitian, ya, dan itu yang akan kita pakai untuk meneliti. Nah, teknik pengumpulan data, penelitian kualitatif, seperti saya sudah jelaskan, itu ada 3, yakni yang pertama observasi. Jadi itu merupakan pengamatan saudara, bagaimana saudara melihat kehidupan tempat penelitian itu, khususnya yang bersangkut paut dengan fokus saudara. Fokus itu merupakan judul tesis saudara, ya. Jadi saudara mengamati hal itu, dan itu diharapkan yang menggerakkan saudara mengangkat judul ini. Jadi teknik pengumpulan data penelitian itu dengan cara yang pertama observasi, ya, observasi. Yang kedua wawancara. Yang ketiga dokumentasi. Saya sudah jelaskan juga semua. Jadi dokumentasi itu bukan membuat foto, ya, bukan membuat dokumentasi. Artinya saudara memeriksa dokumen-dokumen tempat penelitian itu dan mencari tahu atau menemukan ada tidak yang berhubungan dengan pembahasan saudara, ya. Kalau tidak ada, biarkan tidak ada, ya. Itu berarti tempat penelitian saudara tidak menganggap itu penting, sehingga dalam usulan saudara melalui tesis saudara ini, saudara mengusulkan hal itu penting untuk diadakan. Jadi itu 3 cara teknik pengumpulan data penelitian, ya. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumen, pemeriksaan dokumen, ya, dokumen tempat penelitian. Dan hasil ini yang akan saudara laporkan di bab 4. Bab 4. Bab 4 itu judulnya hasil penelitian, ya. Jadi di dalam bab 4 ini hasil penelitian yang saudara dapat dari observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen atau dokumentasi, ya, seperti itu. Itu yang akan termuat di bab 3. Iya, itu, ya.
Nah, waktu sebelum saudara membuat bab 3, ya, saudara tentu akan merumuskan hasil pengamatan saudara, memeriksa dokumen tempat penelitian, dan yang berikut adalah mengadakan wawancara. Nah, untuk wawancara ini itu ada dua jenis wawancara. Pertanyaan-pertanyaan wawancara sama, tetapi respondennya berbeda sebagai check and balancing, ya, check and balancing untuk melihat valid tidak dari kedua wawancara ini, ya, seperti itu. Oleh sebab itu, sebelum saudara meneliti nanti, ya, saudara harus buat pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan wawancara, ya, untuk taksonomi maupun untuk triangulasi. Taksonomi itu respondennya, ya, orang yang saudara wawancarai itulah para pemimpin gereja itu. Apakah pendeta senior dan para pendetanya, ya, atau kalau tempatnya hanya 1-2 orang pendeta, ya, full timer, saudara bisa melibatkan penatua di dalamnya. Penatua dari gereja itu dengan asumsi bahwa penatua itu juga berfungsi sebagai hamba Tuhan, ya, di dalam gereja itu, walaupun mereka tidak full time, ya. Itu kelompok taksonomi, responden kelompok taksonomi. Cara mewawancarai itu bisa satu-satu, ya, bisa juga gabungan. Jadi membuat FGD, ya, forum group discussion, ya. Jadi saudara mengumpulkan mereka dan saudara mewawancarai mereka dalam kelompok, ya, seperti dalam kelompok sebagai forum group discussion, ya, seperti itu. Baik untuk taksonomi maupun untuk triangulasi, ya. Untuk triangulasi bisa juga saudara lakukan satu-satu supaya lebih valid. Satu-satu artinya mereka tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain, ya, itu lebih bagus lagi, ya, lebih valid seperti itu. Nah, karena itu setelah saudara selesai bab 1, bab 2, bab 3, dinyatakan lulus, ya, diterima proposal saudara dan disetujui untuk lanjut ke penelitian lapangan, ya, maka selain meminta surat dari sekolah, saudara membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara baik taksonomi maupun triangulasi, ya, itu berdasarkan 3 subfokus. Saya akan perlihatkan contohnya walaupun tidak lengkap, ya. Nanti saudara bisa hubungi kepada Pak Yulianus untuk melihat, ya, contoh pertanyaan wawancara sesuai subfokus, ya. Jadi kalau saudara punya subfokus 3, maka kelompok pertanyaannya ada yang pertanyaan berdasarkan subfokus 1, kelompok subfokus 1, kelompok subfokus 2, kelompok subfokus 3. Dalam pertanyaan kelompok subfokus 1, ya, bisa 10 pertanyaan, subfokus 2 bisa 10 pertanyaan, subfokus 3 10 pertanyaan, ya. Saudara bebas sesuai dengan kerinduan saudara untuk mendapatkan data yang valid, ya, dari penelitian saudara. Nah, pertanyaan taksonomi berdasarkan 3 kelompok ini, baik subfokus 1, 2 maupun 3, ya, pertanyaannya sama untuk triangulasi.
Ya, jadi pertanyaan yang sama saudara tanyakan kepada kelompok yang masuk pada triangulasi sebagai check and balancing, sebagai perbandingan, ya, seperti itu. Hanya responden daripada uh, uh, kelompok triangulasi itu yang mewakili jemaat, ya. Tujuannya apa? Supaya saudara cross check apakah data yang saudara dapat dari taksonomi para pemimpin ini klop tidak dengan yang saudara dapat di di triangulasi di jemaat, ya. Kalau seandainya saudara cek di kelompok taksonomi, ya, mereka punya pemahaman yang baik dan mereka katakan mereka mengajarkan, tapi pada waktu saudara tanya di triangulasi, ya, mereka tidak mengerti pemahaman itu. Dan mereka mungkin katakan, kami tidak pernah dapat itu. Nah, ini yang akan menjadikan check and balancing, cross check, yang akan menjadikan wawancara saudara, pengumpulan data saudara melalui wawancara itu valid. Itu valid, ya. Seperti itu. Ya, itu valid. Nah, selanjutnya saudara, itu saudara akan bawa ke dalam bab 4, ya, bab 4. Di dalam laporkan di dalam hasil penelitian. Jadi sekali lagi, ya, setelah saudara sudah dapat sudah lulus proposal, ya, saudara membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara untuk dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok taksonomi, itu para pemimpin. Kelompok kedua, kelompok triangulasi, itu yang mewakili jemaat, ya, representasi dari jemaat, ya, seperti itu. Jadi dua wawancara yang sama, tapi responden berbeda sebagai cross check. Nah, hasil daripada wawancara, ya, saudara gabungkan dengan hasil observasi dan hasil pemeriksaan dokumen, ya, dokumen lapangan, ya. Saudara bisa lihat tata gerejanya, apakah ada memuat hal itu. Saudara bisa periksa materi-materi katekisasi, apakah katekisasi baptisan, apakah katekisasi pranikah dalam hubungan dengan pernikahan, ya, atau saudara bisa lihat di dalam program-program gereja, tema-tema khotbah, apa juga hal itu ada. Jadi pokoknya segala dokumen yang yang berbau menyentuh fokus penelitian saudara, seperti itu, fokus penelitian saudara. Nah, hasil wawancara itu, ya, kan wawancara itu, jadi hasil wawancara kalau saudara cekatan, saudara bisa catat, ya, bisa catat, tetapi seringkali itu sulit, apalagi orang sekarang makin sulit mencatat, ya, maka saudara permisi untuk merekam wawancara itu, baru setelah pulang saudara dengarkan dan saudara tulis transkripnya. Nah, transkrip itu, ya, wawancara itu yang saudara muat di dalam catatan penelitian lapangan. Namanya CPL, catatan penelitian lapangan. Contohnya, catatan penelitian lapangan taksonomi, CPL 1, orang pertama, ya, orang nomor 1, ya, saudara tulis, ya, apa hasil jawaban daripada saudara pertanyaan-pertanyaan saudara, apa jawaban dia. Saudara pergi kepada orang nomor 2, responden nomor 2 dari taksonomi. Itu berarti dalam catatan penelitian lapangan taksonomi itu CPL 2, orang kedua, ya. Saudara tulis lagi jawabannya. Terus
Berapa orang yang saudara wawancarai, saudara tulis ya. Saudara tulis di dalam catatan penelitian lapangan taksonomi ya. CPL berapa itu. Nah, itu semua saudara buat transkripnya, saudara buat. Setelah saudara buat transkripnya, saudara rumuskan itu. Ya, umpamanya dari 5 atau sampai 10 orang ya, responden, itu saudara ramu menjadi kesimpulan hasil penelitian ya, taksonomi, hasil wawancara taksonomi. Saudara rumuskan itu ya. Saudara kan bisa simpulkan kesimpulannya, umpamanya saudara temukan seperti apa ya hasil itu ya. Itu nanti saudara akan tulis di dalam bab 4 hasil penelitian. Begitu juga pada waktu saudara mewawancarai kelompok triangulasi. Saudara harus buat CPL, catatan penelitian lapangan triangulasi. Ya, kalau berapa orang saudara wawancara yang mewakili, ya, saudara tulis, ya, catatan penelitian lapangan, CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Dan setelah itu, saudara coba meramu untuk merumuskan kira-kira kesimpulan-kesimpulan apa yang bisa saudara buat sebagai hasil wawancara triangulasi. Ya, triangulasi. Jadi berarti setelah saudara wawancara, baik taksonomi, baik triangulasi, dipadukan, ingat ya, dengan hasil observasi, pengamatan, dan pemeriksaan dokumen gereja atau dokumen tempat penelitian, maka itu saudara laporkan di bab 4. Bab 4, hasil penelitian. Saudara muat di bab 4 hasil penelitian. Jadi itu saudara bawa masuk ke dalam bab 4 hasil penelitian. Jadi memadukan hasil pertanyaan taksonomi, hasil pertanyaan triangulasi, ditambah dengan observasi, pengamatan, pemeriksaan dokumen. Itu saudara muat dan saudara rumuskan dalam bentuk narasi ya di dalam bab 4 penelitian lapangan ya. Jadi hasilnya umpamanya subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3. Hasilnya seperti apa yang saudara dapatkan dengan memadukan wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen atau dokumentasi. Seperti itu ya. Itu termuat di dalam bab 4 hasil penelitian. Nanti saudara bisa lihat contoh, walaupun mungkin saudara akan menemukan contoh-contoh mungkin yang tidak sempurna ya. Mudah-mudahan saudara dapat membuat lebih sempurna ya dengan pengarahan perkuliahan kita ya, seperti itu. Baru yang berikut bab 4 ya. Bab 4 itu judulnya pembahasan penelitian ya. Nah, isinya apa? Isinya membahas hasil penelitian subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3 dengan menginteraksikan, memperhadapkannya dengan kajian teoritik. Bab 2. Jadi bab 2 ini adalah idealisme yang saudara rumuskan dari Alkitab ya. Ini kajian teoritik yang merupakan idealisme menurut saudara. Saudara perhadapkan dengan
bab 4 hasil penelitian, maka saudara interaksikan itu. Oleh sebab itu di dalam bab 4 selain memuat di dalam bab 5 pembahasan penelitian, selain memuat hasil penelitian, tapi juga mengutip-ngutip dari bab 2 kajian teoritik sebagai hasil atau cara saudara menginteraksikan ya dengan membahasnya, dengan memperhadapkan dengan bab 2, maka dapat dihasilkan seperti apa lapangan itu, apakah cocok atau tidak, ya, apakah lemah, apakah tidak ada yang saudara temukan, ya, itu dapat saudara temukan pada waktu saudara mempertemukan bab 2 dengan bab 4, bab 2 dengan bab 4 tersebut, ya. Jadi saudara di situ akan memuat subfokus 1 di pembahasan penelitian bab 5, ya. Saudara interaksikan bab 4 dengan bab 2, maka saudara simpulkan apa hasilnya, ya. Apa hasilnya sehubungan dengan subfokus 1 saudara. Begitu juga subfokus 2, begitu juga subfokus 3, ya. Jadi itu termuat di dalam bab 5. Judulnya bab 5 pembahasan penelitian, ya. Jadi bab 4 itu hasil penelitian yang memuat, ya, perpaduan antara hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil pemeriksaan dokumen lapangan, ya, dokumen lapangan, ya, seperti itu. Itu bab 4. Bab 5 itu pembahasan penelitian, bagaimana saudara menginteraksikan, ya, bab 4 hasil penelitian dengan bab 2 kajian teoritik, sehingga saudara bisa membuat kesimpulan, ya, sebenarnya apa yang saudara dapat dari penelitian itu, ya, dari penelitian itu. Baik subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3. Jadi itu saudara. Setelah itu saudara masuk di bab 6. Bab 6 itu judulnya penutup. Tapi penutup ini punya 2 bagian. Yang pertama kesimpulan, yang kedua saran-saran, ya, saran-saran. Kesimpulan itu yang saudara muat di dalam bab 6 penutup itu sebagai hasil pembahasan dari bab 5, ya, pembahasan penelitian. Kesimpulannya apa? Itu yang saudara muat dalam bab 6 penutup bagian A, kesimpulan. Setelah saudara menemukan kesimpulan itu, maka saudara lanjut ke bab 2, apa saran-saran yang saudara berikan supaya tempat penelitian itu bisa mencapai idealisme yang saudara buat dalam bab 2 kajian teoritik, ya, kajian teoritik. Jadi itu. Jadi dengan demikian saudara, bab 6 penutup tidak cuma 1 lembar, mungkin 15 halaman, ya, karena itu berisi kesimpulan saudara, ya, yang saudara dapat sebagai hasil pembahasan di bab 5, ya, baik itu subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3, dan setelah itu saudara bisa melihat apa saran-saran yang saudara bisa berikan untuk tempat penelitian ini, ya, seperti itu. Saya harap dengan penjelasan ini saudara-saudara bisa mengerti, ya, saudara-saudara bisa mengerti, dan saya memberikan contoh pertanyaan wawancara, catatan penelitian lapangan, dan juga bab 4 hasil penelitian dan bab 5 pembahasan penelitian, tapi cuma sepotong-sepotong,
hanya untuk memberi gambaran. Demikian, jadi itu isi daripada tesis. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Ya. Nah, lampiran-lampirannya itu banyak ya. Lampiran-lampirannya itu seperti ya surat menyurat. Jadi dilampirkan surat dari sekolah ya, surat dari sekolah ke tempat penelitian, dan tempat penelitian harus menjawab setuju meneliti, dan itu ditaruh di dalam tesis untuk menunjukkan bahwa tesis saudara valid. Baru yang kedua, lampiran-lampiran ya, itu tadi pertanyaan-pertanyaan wawancara ya, pertanyaan wawancara itu catatan penelitian lapangan baik taksonomi maupun triangulasi ada di lampiran ya, dokumen-dokumen gereja yang ada hubungan dengan dengan penelitian saudara ya, baru foto-foto saudara wawancara, foto-foto tempat penelitian, foto-foto kegiatan di tempat penelitian saudara lampirkan ya. Baru yang terakhir ada riwayat hidup saudara ya di dalam tesis saudara. Jadi ini video ajar yang terakhir untuk kelas kita. Dengan demikian selesailah mata kuliah metodologi penelitian tesis kualitatif ya. Kiranya Tuhan menolong saudara menyusun proposal dan menyusun tesis bagi kemuliaan Allah Tritunggal ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti dalam perkuliahan ini. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Bapa, supaya mahasiswa bisa mempraktekkan, mewujudkan ini dalam penulisan tesis mereka. Hikmat bijaksana dari sorga turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.